Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhiru ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tuzlamu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu para pemirsa Azkia Sumbar TV yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkatkan satu kajian penting, yakni tentang bulan-bulan haram. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita bacakan tadi bahwa Allah berfirman, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada saat penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram itu adalah yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 3 bulan diantaranya berurutan, satunya terpisah. Bulan 11, 12, bulan 1, dan bulan yang ke-7 dari bulan Hijriah. Hari ini kita berada di 1 bulan dari bulan haram, yakni bulan Rajab. Dan sesungguhnya bulan ini diistimewakan dalam Islam. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ayat Al-Quran, memiliki keutamaan dan keistimewaan. Ada 2 sebab kenapa dikategorikan sebagai bulan haram. Pertama, bahwa di bulan ini, bulan di mana diharamkan terjadinya pembunuhan, perperangan, pertumpahan darah. Di masyarakat jahiliyah di masa awal sama-sama menyepakati bahwa di bulan haram ini tidak dilakukan pembunuhan atau peperangan. Yang kedua, di bulan haram ini lebih ditekankan larangan untuk melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kenapa? Karena di bulan ini andaikan dilakukan oleh seseorang, maka dosanya lebih besar dari dosa ketika dilakukan di bulan-bulan yang lain. Bapak dan Ibu para pemirsa Azkia Sumbar TV yang berbahagia, di kelanjutan ayat dikatakan fala tuzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu di dalamnya melakukan perbuatan zalim terhadap dirimu. Bapak dan Ibu para pemirsa Azkia Sumbar TV yang berbahagia, banyak mungkin perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan zalim terhadap diri kita. Ya, perbuatan zalim itu perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak sesuai dengan takdir
takdir manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, jasmani ini, badan kita ini perlu diberikan makanan. Tentu makanan yang bergizi. Kalau di dalam ayat dikatakan makanan yang halalan thayyiban. Ketika kita tidak memberikan haknya, maka ini masuk dalam kategori berbuat zalim terhadap diri. Kemudian apa lagi? Jasmani atau badan ini butuh istirahat. Kalau bekerja aja sepanjang hari, ini masuk dalam kategori zalim terhadap diri. Atau mungkin di waktu yang harusnya kita istirahat, lalu kita bertanggang. Ya, mungkin ada orang-orang dengan kegiatan dan aktivitas yang tidak jelas sampai bertanggang larut malam. Ini masuk dalam kategori perbuatan zalim terhadap diri. Atau ada satu kelompok keyakinan yang dulu mereka melakukan perayaan-perayaan dengan memukul badannya, menyiksa jasmaninya, menyiksa fisiknya, bahkan dengan benda-benda tajam. Ini masuk dalam kategori berlaku zalim terhadap diri. Juga bagi diri kita jasmani, ada juga rohani. Jadi memberikan haknya secara adil, proporsional. Hak jasmani kita berikan, hak rohani juga kita berikan. Apa di antara hak rohani? Kita berikan agama. Sehingga rohani itu jadi hidup. Dia punya semangat sesuai dengan tujuan Allah ciptakan untuk beribadah, untuk berubudiah kepadanya. Maka ini perlu kita berikan makanannya secara baik. Yakni dengan tausiah-tausiah agama, dengan Al-Quran, dengan hadis, sehingga dia punya semangat beramal yang tinggi. Bapak dan Ibu para pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia, Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis singkat, akibat dari berlaku zalim itu dikatakan ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kamu berbuat zalim, maka orang yang berbuat zalim itu akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu, para pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia, efek dari berbuat zalim, akibat dari berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Semoga kita semua terlindung, terhindar dari perilaku zalim dengan segala macam bentuk dan jenisnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.